KBM itu bentuknya dua, tidak pernah berubah, hanya dua. Ke kelas ngapain? Apa? Ngajar. Habis ngajar? Assessment. Penilaian. Maka dua tuh, pembelajaran dan penilaian. Dia punya goal, punya target. Apa targetnya? Tuntas. Di mana? Di mana disebutkan kata tuntas itu? Ketika tujuannya tercapai. Tertulis di mana tujuan itu? Di mana? Di bagian mananya? Di bagian apa? Tadi udah nyebutkan benar tujuan. Di mana? Hah? Apa itu ATP? Alurnya itu kan? Berarti ada apa ya? Untuk mencapai apa itu alur itu? Untuk mencapai? Sebelum CP apa dulu? Sebelum TP, tujuan pembelajaran. Dan isinya TP ini sejak tahun 1949 tidak pernah berubah. Isinya TP. Jadi nggak pernah berubah. Cuma dua. Satu disebut dengan kompetensi, yang kedua disebut dengan konten, atau disebut dengan proses kognitif, yang kedua disebut dengan pengetahuan. TP itu nggak pernah berubah. Boleh Bapak Ibu buka dokumen lama. Sejak tahun 49. Itu gagasan siapa? Gagasan namanya Ralph Tyler. Ralph W. Tyler. Siapa dia? Guru. Lahir tahun 1902, 49 bikin buku. Bukunya tentang kurikulum itu. Ini. Nah, bentuk kegiatan belajar mengajar, belajar mengajar kurikuler ada 3. 1, 2, 3. Jadi kalau ditanya ekstrakurikuler itu bagian wakase kurikulum atau kesiswaan? Bagian wakase kurikulum atau kesiswaan? Kurikulum. Jadi itu ada bagian berapa persen, tiga-tiganya itu. Ini bagian kurikulum yang kemudian dilaksanakannya ekstra dalam bentuk tuh di sepanjang jalan tadi saya lihat ada spanduknya. Dalam bentuk kegiatan dance, basket, pramuka, kegiatan ekstrakurikuler. Kurikuler itu kan pembelajaran. Nah, kita mau kupas ini. Saya nggak akan kupas ini. Saya mau kupas co-kurikuler. Apa itu co-kurikuler? Berarti harus buka panduannya. Harus dibaca panduannya. Permasalahannya kita mau melaksanakan sesuatu, panduannya belum dibaca. Sedikit Bu. Apalagi sekarang ada cara mudah untuk membacanya. Pakai apa? Pakai AI apa? AI apa aja yang aman Gemini. Pakai Gemini yang aman. Saya makan Capricorn, Pak, saya Leo. Gak apa-apa, Gemini aja sekarang. Ya. Jadi pakailah Gemini. Oke. Ini Pak, saya kemudian membuatkan sebuah PPT berdasarkan panduan. PPT-nya pun saya buatkan menggunakan AI juga. Namanya Gamma. Tapi Gamma yang berbayar. Kalau nggak berbayar kan cuma 10 slide. Oke. Nah, maka berdasarkan panduan yang ada dibuatkan. Jadi ini, apa yang dibangun? Ekosistem. Ekosistem apa? Deep learning. Pembelajaran mendalam. Lewat apa? Kokurikuler. Jadi pembelajaran mendalamnya hadir di kokurikuler. Di intra mendalam juga. Bapak Ibu kan tahu ya, mendalam itu apa? Mendalam itu apa? Detail. Ya, deep. Apa itu? Mendalam itu apa? Menyelesaikan. Contohnya, Bapak ngajar apa? Bahasa Inggris. Seperti apa? Mendalam itu di dalam bahasa Inggris. Mendalami misalnya, ketika saya mengajarkan tentang introduction, Ya. dengan berbagai macam ujaran-ujarannya, Ya. mereka bisa menggunakan itu secara ya
berkesadaran. berkesadaran dan juga mendalam gitu. Oke. Tahu gitu. Oke. Sekarang saya nih, sederhana nih Pak, sederhana aja. Saya bikin satu kalimat sederhana. I swim. Ya. Oke, bener nih Pak ya? Tapi kalau saya ganti I jadi si swims. Pakai S ya Pak? Iya. Kenapa? Agreement. Oke. Tapi kalau depannya saya pakai didn't see, didn't see, swimnya pakai S lagi nggak ujungnya? Nggak, kenapa? Lidah sudah ada lidah. Kenapa? Karena kalau tidak juga ya udah lampau gitu. Oke, itu mendalam Pak. Artinya apa? Menerapkan kata swim dalam berbagai macam bentuk. Jadi kata kuncinya apa? Mendalam itu digunakan. Apa yang digunakan? Ilmunya dipakai. Amal. Ya kan? Diterapkan. Ketika digunakan, dipakai itu mendalam. C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat, bukan hanya di sisi miring segitiga siku-siku, ukur sisi miringnya, sisi tegaknya, atau sisi alasnya, tapi bawa ke lapang upacara. Ngapain? Ukur tingginya tiang bendera. Itu mendalam Pak. Sederhana. Newton 1, sigma F sama dengan 0. Ini sigma F sama dengan 0. Kenapa? Karena benda diam cenderung diam, kata orang fisika. Iya, ini diam. Sigma F sama dengan 0. Jadi ilmunya dipakai. Iya, diam dia kan. Tapi benda bergerak cenderung bergerak ketika tidak ada hambatan. Tapi Newton 2-nya sigma F sama dengan A kali M. Akselerasi kali massa. Akselerasi ya kali massa. Percepatan kali massa. Kenapa bukan kecepatan? Bukan velocity. Bukan V kali M. Kenapa? Habis sama TikTok, bukan. Bagaimana caranya? Bawa ke tempat parkir. Suruh duduk depan motor. Duduk di depan motor. Lihat ke depan. Ada tulisan. Tuh kebaca di tengah-tengah antara setir. Ada speedometer. Namanya apa itu? Kecepatan kan? Oke, kecepatan berapa maksimalnya? 120. Pernah nggak kita pakai motor melebihi kecepatan itu? Tidak pernah dalam kejadiannya. Artinya apa? Kecepatan bersifat tetap, fix. Beda dengan percepatan. Maka sigma F sama dengan A kali ini. Tapi hukum Newton 3-nya F1 sama dengan F2. Lu jual, gua beli kan? Gitu ya? Iya. Itu. Jadi bagaimana itu dipakai? Guru bahasa Indonesia ngajarin teks eksplanasi. Ngajarin kan? Bahasa Indonesia. IPS juga ngajarin tentang hujan, pasti ada. Cerita tentang hujan, geografi. Hujan itu ada dua. Hujan alami dan hujan buatan. Ketika hujan buatan yang ditebar di angkasa apa? Garam. Kenapa garam? Oke, pertanyaannya sekarang ketika gurunya menjelaskan garam ditebar di angkasa, anak terbayang tidak? Iya, gimana? Maka gurunya bawa praktik sederhana dari rumah. Bawa apa? Bawa garam, tabur di lantai. Apa yang terjadi? Jadi cair. Kenapa jadi cair? Kenapa jadi cair? Tanya sama guru kimia dong. Karena garam memiliki kemampuan mengikat uap air. Salah satunya. Jadi ketika di sana di atas itu garam ditebar, maka garam memiliki kemampuan apa di atas? Mengikat uap air. Uap air diikat jadi uap air diikat jadi tadi basah jadi apa? Jadi air. Jadi air. Air turun ke bumi disebut hujan. Tapi guru kimia nggak selesai di situ. Garam punya rumus kimia. NaCl. Berarti kalau begitu garam bisa dibuat. Bisa. NaCl dari mana perolehannya? Dari NaOH plus HCl. Soda api tambah asam klorida. NaOH plus HCl sama dengan NaCl plus H2O. H2O air. Gimana cara membuang airnya? Dibuang aja. Digimanain? Airnya buang? Dipanaskan, maka jadi uap air kembali. Jadi dipakailah ilmu itu, maka disebut dengan mendalam. Deep learning. Jadi bukan hanya sekedar Ibrahim
alaihissalam. Siapa Ibrahim alaihissalam? Nabi. Oh, bapaknya Ismail. Oke. Ismail, bapaknya Ismail. Terus siapa lagi? Bapaknya para nabi. Oke, apa lagi? Nabi Ulul Azmi. Ulul Azmi, apa lagi? Hah? Surat di Quran, apa lagi? Yang berbicara dengan binatang, apa lagi? Iman itu mah. Tidak bisa dibakar. Ketiga tahan api, apa lagi? Oke, nah pertanyaannya sekarang, bagaimana jadi Oke, bagaimana cara mendalamnya? Nabi Sulaiman kan. Oke, apa beda aja. Nah sekarang nih, pertanyaannya. Oke, sekarang biar mendalam. Pernyataan Bapak siapa Pak tadi? Pak Dwi. Beliau menyampaikan bapaknya para nabi. Kenapa? Dari dua turunannya dari Nabi Ibrahim ke Allah. Siapa? Ismail. Siapa lagi? Ishak. Siapa lagi? Sampai Muhammad biasanya sih ya. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah itu mendalam? Apakah itu mendalam? Lumayan. Oke, artinya kalau mendalam, nah ini urutannya. Maka ada muncul urutan berpikir. Urutan namanya urutan berpikir. Jadi kalau kita buka, ada urutan berpikirnya manusia. Belajar itu berpikir, kalau nggak berpikir nggak belajar. Ya, jadi kalau kita urutkan seperti ini kira-kira. Ini kan urutan berpikir. Ya, taksonomi, urutan berpikir. Sekarang di mana mendalam? Nomor berapa? Yang keberapa mendalam? Mana mendalam? Ini mendalam. Jadi disebut mendalam itu ketika menerapkan. Menerapkan apa? Ini. Berarti kalau mendalam itu apa? Mendalam itu banyak tahunya, banyak pahamnya. Jadi kalau mau mendalam, banyak tahu, banyak paham, baru disebut mendalam. Berarti apa? Pengetahuan, pemahamannya ditambah, baru mendalam. Contoh, Ibrahim lahir di kota Ur tahun 1996 sebelum Masehi. Di mana Ur? Ur di kerajaan Babilonia namanya. Di mana Babilonia? Babilonia berdiri tahun 2000 sebelum Masehi, yang merupakan pecahan dari Mesopotamia yang berdiri tahun 4000 sebelum Masehi. Di mana Babilonia sekarang? Di Irak, karena pinggiran Sungai Efrat. Ibrahim anak laki-laki bungsu, punya bapak namanya Azar. Azar punya bapak? Punya sih. Siapa? Nah, kalau kita tahunya sedikit, pahamnya sedikit, mentok udah, nggak bisa mendalam. Azar punya bapak yang kebetulan sama dengan nama anaknya yang kedua, Nahor. Nahor punya bapak namanya Abir. Abir punya bapak namanya Kinan. Kinan punya bapak namanya Arfasa. Arfasa punya bapak namanya Sam. Sam anak dari Nuh alaihissalam. Anaknya Azar atau Tera 3. 1 Haran, 2 Nahur, 3 Ibrahim. Haran anaknya 3. 1 laki-laki yang kemudian jadi Nabi, namanya Lut alaihissalam. Yang 2 perempuan namanya Meslah dan Sarah. Yang kemudian Sarah ini dinikahkan dengan Ibrahim. Menghubungkan satu informasi dengan satu informasi yang lain, itu menerapkan, mendalam. Pernikahan dengan Sarah, punya anak namanya Ishak. Sarah istri keberapa? Ishak anak keberapa? Anak keberapa dari Ibrahim? Anak kedua. Anak pertamanya namanya Ismail. Total anaknya Nabi Ibrahim berapa? 13. Istrinya berapa? 4. 1 Sarah, 2 Hajar, 3 Kantura. Anaknya 6. Yang keempat anak istrinya yang keempat namanya Hajur. 13.
6511. Dari Ismail turunan ke-29-nya baru disebutkan tadi Muhammad SAW. Dari pernikahan dengan Sarah punya anak namanya Ishak. Ishak punya anak? Ishak punya anak? Punya setelah menikah. Dengan siapa? Dengan Kantura. Maaf, dengan Rabqah. Jadi Ishak menikah dengan Rabqah. Ishak menikah dengan Rabqah, lahirlah dua anak kembar. Satu yang Bapak sebut barusan namanya Yakub. Anak pertamanya namanya Aisu. Jadi Aisu dan Yakub itu kembar. Aisu kemudian pergi ke Eropa. Yakub punya anak. Punya. Yakub punya anak berapa? 12. Dari berapa istri? Dari 3 istri. Dari 4 istri. Dari 4 istri. Dibaca di surat Yusuf ayat ketiga dan keempat. Ayat ketiga dan keempat. 12 anaknya. Ya. Dari 4 istri. Siapa istrinya? Istrinya adalah anak dari kakak ibunya, Rabqah. Rabqah punya kakak namanya Laban. Laban anaknya 4. 1 Lea, 2 Rahel, 3 Zulfa, 4 Bilwa. Iya. Oke, 12 anak ya. Tersambung ke bapak disebutnya apa? Saya nyambung nih ke bapak. Bapak kita semua nyambung ke bapak nih. Bapak yang sama. Bani Adam sebutnya ya. Berarti 12 anak Yakub tersambung ke bapak disebutnya Bani Yakub. Yakub itu hamba yang sangat taat pada Tuhan. Makrifatnya luar biasa. Berdoanya luar biasa. Bahkan pernah satu waktu berdoa mendoakan anaknya sampai buta matanya. Orang yang taat zaman itu disebutnya Israel. Tuhan pasti disebutnya Il. Berarti hamba yang sangat taat pada Tuhan disebutnya Bani Israel. Maka 12 anak disebutnya Bani Israel. Dan Israel itu juga muncul di Perjanjian Lama. Di Perjanjian Lama, Bani Israel itu muncul di Perjanjian Lama. Maka Yakub itu di Perjanjian Lama, boleh Bapak Ibu baca di Perjanjian Lama. Di mana Perjanjian Lama? Injil. Di Injil tentang Kejadian Genesis pasal 21 dan 22 sebutan Yakub itu Israel. Oke, kita balik ke fokus kita. Kurikuler. Jadi ketika dipakai, diterapkan, itu mendalam. Ketika sudah dipakai, maka muncul analisis. Lihat urutannya Pak. Kalau Bapak Ibu bikin soal kan begini nih. Soal dulu, kisi-kisi dulu. Kisi-kisi. Kan? Ya, oke. Itu mah di sekolah lain, di sini mah saya kira enggak. Nih Pak. 2 tadi ya? 2 ya? Ya, oke. 2 ya? Tadi 2 di kelas ngapain? Di kelas ngapain? Di kelas ngapain ke kelas? Ngajar dan menilai. 2. Di mana kerjanya? Di sini. Ngajar menilai itu di sini. Ngajar menilai di sini. Jadi pada saat menerapkan itu 2, ngajar menilai. Memahami 2, ngajar menilai. Mengingat 2, ngajar menilai. Maka tadi kisi-kisi dulu baru soal. Ya. Ngajarnya mengingat, maka bikin soal. Kalau anak ingat berarti mampu apa? Ya apa? Kalau ingat berarti mampu apa? Oke. Punten Pak, punten ya. Ini apa Pak? Ya. Ingat berarti kan? Ini resolve. Berarti mampu apa? Mengenal. Iya, berarti mampu apa? Memahami. Mampu apa? Mengenal berarti mampu apa? Barusan. Ini apa? Ini apa? Mengucapkan. Enggak, iya mengucapkan. Berarti bahasa enaknya apa? Mengucapkan. Maka bisa bikin soal ucapkan kan ya? Jawab. Iya apa? Memahami. Menyebutkan. Kalau ingat berarti mampu menyebutkan. Maka pertanyaannya sebutkan. Sebutkan.
Kalau ingat itu mampu menyebutkan, maka pertanyaannya sebutkan. Maka kalau masih pertanyaan sebutkan, sedang mengajar di level terendah. Baik, kedua, memahami. Ayo, siapa ayo? Memahami berarti mampu menjelaskan. Ini apa Pak? Resolve. Apa itu resolve? Maka dia jelaskan. Naik yang berikutnya menerapkan. Berarti mampu apa? Buat. Apa? Menerapkan berarti mampu. Bapak Ibu, punten. Punten Pak. Punten sekali. Mohon maaf ya Pak. Saya kebetulan sudah bertemu banyak guru, banyak sekolah. Dari sekolah yang elit, elit gitu ya. Ada beberapa sekolah yang siswanya menurun drastis. Hampir semua ya yang saya tangani, termasuk beberapa sekolah non-muslim. Penyebab utamanya guru yang tidak memiliki kemampuan, keinginan belajar bersungguh-sungguh. Apalagi itu sekolah swasta. Jadi kalau diskusi kita ini hanya sekedar gurauan, mainan, percuma kita lakukan. Karena tadi betul kata Bapak tadi menyebutkan semuanya tergantung promnya. Sekarang semua hanya di AI. Ini menjadi sangat penting sekali. Kenapa? Karena ini TP Bapak dan Ibu. Saya pernah menjadi konsultan untuk salah satu sekolah ini non muslim besar, bahkan sebelum kemerdekaan sekolah itu sudah hadir ada, tapi kemudian mengalami penurunan siswa yang drastis sekali. Ternyata kita datangi, kita lihat, kita tanya penyebabnya apa? Penyebabnya bahkan Tom Lembong sekolahnya di situ. Tom Lembong, Jakarta Pak, Selipi, Jakarta Barat. Sekolahnya di situ asalnya. Dan sekolah itu dulu dia cerita kepala sekolah sama saya, Pak, zaman saya jadi guru dulu, kami itu ini tahun ajaran baru nih 2026, maka Desember 2025 itu sudah tutup pendaftaran karena siswanya sudah banyak. Sekarang bagaimana terjadinya? Sekarang di tahun 2021-2022 kemarin itu di bulan November tahun berjalan masih nyari-nyari siswa. Tentu kita tidak ingin kan selevel sekelas PB Sudirman ini berhenti di tengah jalan, apalagi sebagai lumbungnya Bapak dan Ibu. Jadi saya ingin kita sama-sama berdiskusi belajar. Sayang apanya? Sayang waktunya. Kalau hanya sekedar main, selesai beres. Saya pun nggak perlu nerangin ini Pak. Jujur aja, ya. Karena menghabiskan waktu. Maka saya tutup ini, saya anggap Bapak Ibu sudah bisa semua. Bagaimana menjelaskan ini ya? Oke, kita masuk ke kulikuler. Saya akan cara cepat saja pada Bapak dan Ibu. Kita akan buka panduan kokulikuler. Boleh Bapak Ibu ambil filenya. Sudah punya? Oke, silakan. Kalau belum punya silakan ambil di punya saya, ambil panduan kokulikuler. Jadi kita pinginnya serius, ya udah kita main serius. Oke. Sudah baca Bapak dan Ibu panduan kokulikulernya ya? Saya perlihatkan sama-sama biar kita lihat. Yang ini Pak, sudah punya? Sudah pernah dibaca? Belum? Belum? Sudah tahu rangkumannya? Bagaimana cara membaca cepat? Pakai AI? Bisa? Oke, dirangkumkan bagaimana caranya? Sudah dilakukan? Sudah? Silakan. Kalau yang belum pernah, boleh kita buka AI-nya, pakai Gemini saja.
ya, biar enak. Karena ini ingin cara cepat tadi ya. Ini Gemini kita, maka di bawah ada tanda plus. Upload file. Apa yang kita masukkan? File yang tadi, panduan kokulikuler. Uploadkan panduan kokulikulernya. Biarkan dia baca. Sudah selesai dia baca, maka kita minta buatkan rangkuman. Dari file di atas. Kita tunggu, maka keluar rangkumannya. Silakan, pasti rangkumannya akan berbeda-beda, ya. Tergantung kemampuan dari AI-nya. Karena biasanya AI-nya kalau sering dilatih, dia akan membuat analisis yang lebih jelas. Tapi kalau AI jarang dilatih, jarang digunakan, maka kita tidak bisa. Oke, silakan dibaca masing-masing. Ini, ya. Pasti dia akan menganalisis dari definisi tujuan dari kokulikuler itu apa, ya, karakteristiknya seperti bagaimana, kerangka pembelajarannya apa, bentuknya ada di sini, ya. Kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan asesmennya, dan seterusnya. Oke, sudah. Silakan dibuka oleh Bapak dan Ibu masing-masing. Ini hasil bacaan AI yang kemudian sudah saya buatkan dalam bentuk PPT. Ini saya minta Gama untuk membuatkannya. Ya, jadi kalau ditanya seperti apa mentahnya, nah mentahnya begini nanti. Ini mentahnya dari Gama yang didorong. Jadi nggak terlalu jauh beda. Ini hasil Gama. Yang gambarnya kemudian saya ganti. Nah, jadi kalau kita buka, kita baca, ini kokulikuler. Catatannya Bapak Ibu lihat. Kokulikuler, pembelajaran memperkuat, memperdalam, memperkaya kegiatan intrakurikuler. Jadi kegiatan pembelajaran di kelas. Apa yang perlu dikuatkan, Bapak Ibu tahu persis seperti apa. Materi mana yang memang perlu dikuatkan, ya. Sisi mana yang Bapak Ibu ingin perkuat. Berarti kata kuncinya tetap Bapak Ibu akan buka CP. Nggak bisa sendirian. Maka CP-nya harus dipahami. CP masing-masing mapelnya. Makanya tadi saya mulai dari yang tadi, tapi karena memang harus kita lanjut ke sini. Ini. Nah, apa tugasnya? Tugasnya mengembangkan kompetensi dan karakter murid. Kompetensi yang mana? Yang 8 kompetensi tadi. Ya, yang 8 kompetensi yang tadi. Ya, makanya muncul nih. Kompetensinya mengarah pada 8 dimensi profil lulusan. Beda dengan P5 ya Pak. Jadi disebut dengan kokulikuler itu beda jauh dengan P5 yang selama ini hadir. Ya. Jadi sekali lagi kalau kita buka dari panduan yang ada, maka ini kokulikuler itu memperkaya, memperdalam, memperkuat kegiatan intrakurikuler. Di mana itu kita temukan? Nah, Bapak dan Ibu, itu bisa kita temukan di panduan, ya, panduan yang ini. Kalau kita buka, muncul di halaman pertama panduan yang sengaja diberikan warna kuning oleh pemerintah. Tulisannya seperti ini. Coba.
Terlihat ya? Ya. Jadi ini kata utamanya. Jadi dilaksanakan penguatan, pendalaman, pengayaan intrakurikuler dalam rangka pengembangan kompetensi. Kompetensi yang mana? Kompetensi yang menguatkan karakter. Kompetensi yang dimaksud 8 profil lulusan. Ya, 8 profil lulusan. Tapi jadi catatan kita beda lagi dengan P5. Ya, P5. Nilai di rapor tidak lagi berbentuk huruf seperti hanya P5. Jadi kemarin ada BB, ya kan? MB belum berkembang, mulai berkembang. BSH berkembang seharapan, sangat berkembang. Sekarang enggak. Bentuknya hanya deskripsi saja. Di raport nanti yang Bapak Ibu akan bagikan pada anak-anak itu memuat itu. Kita buka contoh di raportnya. Jadi ada panduan raport. Kita buka sama-sama biar kita lihat. Ini Pak, panduan pembelajaran asesmen yang baru 2025. Karena ini yang memang dilakukan guru di kelas, ngajar, menilai, sederhananya begitu. Pembelajaran asesmen, ngajar, menilai. Ya. Maka kalau kita lihat ke bawah, ada contoh dari raport yang akan kita bagikan. Ini SD, yang ini SMP, bawahnya SMA. Nih, tadi ingat kegiatan ada 3, intra, ini intra. Oke, nilai dan deskripsinya. Saya yakin Bapak Ibu juga sudah pintar membuat ini ya. Membuat ini sudah bisa kan? Ya, sudah aman. Silakan saja Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kokurikuler. Ini nanti. Jadi kokurikulernya hanya berbentuk deskripsi. Tapi di deskripsi dapat dari mana? Dapatnya dari mana ini? Dari penilaian. Penilaian yang mana? Pribadi. Pasti teman sejawat. Oke. Sama dari wali kelas. Oke. Berarti belum baca panduannya. Kalau dari sekolah. Ya, berarti penilaiannya belum membaca kepada panduan kokurikuler. Ya, bagaimana bentuk panduannya, bentuk penilaiannya? Kalau kita baca, nanti nilainya akan seperti begini. Saya turunkan ke bawah. Oke. Sip. Ini dimulai dari perencanaannya. Jadi kalau Bapak Ibu baca utuh ya di sana, maka muncul ini. Contoh ini saya untuk yang SD ya, tapi nanti yang SMA pun tidak jauh berbeda dengan ini. Karena hanya membedakan jenjang saja. Contoh nanti temanya apa? Temanya itu tidak menjadi patokan, pemerintah tidak ngasih lagi tema. Kemarin pemerintah ngasih tema, sekarang tidak. Temanya tentukan masing-masing. Berdasarkan analisis Bapak Ibu mendapatkan temuan dari berbagai macam mapel. Ya, saya berikan contoh yang lain. Ya, nanti ada tujuan proyeknya, ada profilus yang dikembangkan. Kemudian yang berikutnya ini ada praktek pedagogis karena mendalamnya tadi ada 4 praktek pedagogis, lingkungan belajar, kemitraan dan pemaparan digital. Ya, kemudian yang berikutnya ini kalau pakai 7 kebiasaan Indonesia hebat, yang dikuatkannya ada apa? Semuanya ada 7. Ya, ambil salah 1, salah 2. Ini integrasi antar mapel. Ini mapelnya. Ya. Contoh, karena kita ada di sekolah Islam, saya akan membuatkan contoh yang menyangkut Islam. Biar enak.
Judulnya Pelestarian Budaya Islam Indonesia. Ini. Jadi nanti kita buat sama-sama ini. Ya. Yang pertama tentu ada pendahuluan. Ini pendahuluannya. Apa project ini? Mau jadi apa project ini? Kemudian yang kedua, cari masing-masing mapel yang naik untuk membuat ini. Cari masing-masing mapel. Misalnya sedang kebudayaan Islam, elemen dari PABP, apa yang dicari? Mengidentifikasi, menganalisis berbagai bentuk warisan budaya Islam Indonesia, arsitektur, masjid kuno dan sebagainya. Aktivitasnya apa? Riset tentang tokoh penyebar Islam dan seterusnya. Yang kedua, bahasa Indonesia. Bagaimana bahasa Indonesia? Fokusnya pada penulisan lapor penelitian yang kohesif, terstruktur. Apa aktivitasnya? Membuat ringkasan, merangkum hasil riset dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, seni budaya. Nyambung seni budaya. Fokusnya apa? Membuat poster dan seterusnya. Aktivitasnya apa? Mendesain visual yang mendukung presentasi, menciptakan karya seni, output projectnya. Sejarah PPKM, TIK, masing-masing punya. Ini ngambil di mana? Ini ada di mapel Bapak dan Ibu. Ya, yang bisa diambil dari CP-nya masing-masing. Nah, lanjut, ini tahapan projectnya. Minggu pertama seperti apa prosesnya? Dibentuklah dan seterusnya, masing-masing mapel juga. Kemudian ini minggu kedua apa yang dikerjakan dan seterusnya. Kemudian nanti minggu ketiga ini presentasi evaluasi. Nanti pada saat penilaian, fokus guru sesuai dengan bidangnya masing-masing. Jadi proyeknya satu, fokusnya macam-macam. Gitu. Nah, apa yang dilihat? Apa yang dilihat? Nanti dilihatnya ke sini. Nanti nilainya akan seperti begini. Oke. Kita nyari dimensi profil lulusannya. Apa yang mau diambil? Anggaplah ini nanti ada 4 atau 5. Satu dimensi beriman, bertakwa, kolaborasi, gotong royong, mandiri, nalar kritis, komunikasi. Ada 5. Dari 8 boleh diambil berapa? Minimal 1. Boleh 1? Boleh. 2 boleh? Boleh. Semuanya 8-8-nya boleh? Boleh, silakan. Kemampuan sekolah, kemampuan guru di sini seperti apa? Maka nanti kemudian ada indikator yang diamati. Siapa yang menentukan ini? Guru. Ada indikator yang diamati. Bagaimana waktu pengamatannya? Apa kata kuncinya? Dibuatkan. Mandiri seperti apa, kolaborasi bagaimana, analisis bagaimana. Kemudian setelah itu dibuatkan instrumen rubriknya. Saya buatkan yang sudah akrab dengan kita. Sangat baik, baik, cukup, kurang. Disebut sangat baik apa? Ini. Disebut baik apa? Ini. Disebut cukup? Ini. Disebut kurang? Ini. Untuk elemen atau dimensi penalaran kritis. Sama berikutnya juga yang berikutnya, komunikasi, kreatif, kolaborasi. Ini diamati. Ya, berdasarkan poin-poin yang tadi. Maka kemudian nanti ujungnya akan dapat nilai. Contoh nih, Putra hasil asesmennya baik ya untuk nalar kritis, kurang komunikasinya, baik untuk kreatif, kolaborasinya cukup. Untuk bertakwa, baik. Maka nanti muncul ini catatan pendidiknya. Ya, nanti nilai-nilai ini kemudian jadi deskripsi yang nanti kita simpan di sini di Kokulikur. Ya, rapor. Nah, sekarang bagaimana cara mudah kita mengolah ini agar muncul deskripsi? Pakai apa? Untuk memudahkannya. Pakai Excel. Bisa. Pakai apa lagi? Pakai IA. IA apa? Gemini kita. Contoh. Saya misalnya punya nilai seperti begini. Nilainya seperti ini. Ada nggak salsabila? Cukup. Nalar kritis.
komunikasi kurang, kreatifnya kurang, kolaborasinya cukup. Saya buatkan semua, gitu ya. Ini nilainya, kira-kira seperti begini. Maka ini kita masukkan kemana? Ke IA. Oke. Bapak Ibu punya kan akun belajar ID ya? Saya pakai akun belajar ID untuk memudahkan, ya. Karena pakai akun belajar ID biasanya data yang keluar lebih lengkap. Pertama apa yang kita lakukan? Sama seperti tadi plus. Ya, kita upload filenya, kita simpankan. Ya, ini contoh yang tadi kita simpan. Sudah masuk, maka kita minta dia buatkan deskripsi nilai dari masing-masing anak atau masing-masing peserta didik. Kita uji coba dengan prompt yang pertama. Ya, sudah dianalisis. Kalau sedang berputar, biarkan saja dia berputar dengan tenang, jangan diganggu, karena kalau diganggu nanti dia akan berhenti. Oke, kita lihat ke bawah deskripsinya. Langsung muncul deskripsi singkat berdasarkan data yang ada, yang diberikan. Oke. Karena anak ini kemampuannya berbeda-beda. Contoh, ada Salda kemampuan cukup dalam berkolaborasi, namun perlu berikan signifikan. Maka di bawahnya, oke, boleh download, boleh di copy, aman saja dua-duanya. Ya. Dia akan memberikan rekomendasi. Ini beberapa siswa yang memang yang kurang, beberapa siswa yang bagus. Maka apa yang kita dorongnya? Dia masih nanya tuh. Ya. Berarti apa yang kita lakukan? Buatkan program. Ya, buatkan. Kita minta dia buatkan program pengayaan dan remedial untuk setiap anak, setiap peserta didik. Jadi kita punya masalah dengan nilai tadi karena memang anak masih banyak yang kurang bagus, maka dibuatkan. Dibuatkan di sini program masing-masing, pengayaan remedialnya. Ya. Dia pengayaan untuk yang mana? Yang sangat baik dengan baik. Remedial untuk yang mana? Cukup dengan kurang. Oh, saya ingin yang kurangnya aja deh. Remedial, yang cukup nggak usah. Boleh, nanti tinggal ditanya ulang. Maka dibuatkan program remedial, pengembangan masing-masing anak. Apa yang akan dilakukan di setiap anak. Kekuatan utama anak ini kelemahannya. Kekuatan utamanya ini, kelemahannya ini. Ya, sampai nanti di bawahnya. Semuanya selesai. Apa strateginya? Termasuk ini. Berarti nanti ketika buat lagi project yang kedua, perhatikan kemampuan anak-anak kita. Ada di mana dia? Umpan balik yang dilakukan dan sebelumnya seperti apa. Ini yang pertama bisa kita dorong menggunakan bantuan AI untuk mengetahuinya. Karena kalau tadi menggunakan Excel terbatas, kita tidak bisa melakukan strategi seperti apa dalam pengembangan berikutnya. Ya. Bahkan kita bisa membuatkan dia juga untuk membuat apa? Membuat modulnya. Ya. Jadi gimana caranya? Kita minta sama dia. Kita sudah pernah bikin yang baru, misalnya kemarin kita minta buatkan berdasarkan nilai di atas, buatkan modul project kolaboratif antar mapel untuk project kurikuler berikutnya. Nanti dia akan buatkan seperti apa?
Contoh, dia buatkan produk project yang baru, judulnya inovasi solusi hijau, Green Solution Innovation. Dia buatkan tujuan projectnya apa, integrasi antar mapelnya yang mana saja, kemudian yang berikutnya pembentukan kelompoknya bagaimana, agar nyusun dan sebagainya, tahapan projectnya, minggu pertama apa, kedua apa, dan seterusnya. Sudah selesai, sudah beres. Termasuk dia berikan catatan tuh untuk Vida dan Siva, karena memang tadi nilainya sangat kecil. Ini yang disebut dengan diferensiasi juga kepada Ibu. Kenapa diferensiasi? Karena setiap anak punya masalah berbeda, kekurangan yang berbeda, tentu penekanannya berbeda. Teknologi ini kita bisa gunakan bukan hanya untuk co-kurikuler, termasuk juga untuk Bapak dan Ibu, nilai intrakurikuler. Sudah bisa digunakan? Sudah pernah menggunakan? Sudah pernah menggunakan? Sudah? Ibu sudah? Sudah pernah menggunakan? Bagaimana ini kita kan anak itu punya kemampuan berbeda, karakteristiknya berbeda, penekanannya berbeda, maka kita butuh bantuan. Siapa yang membantu analisisnya? Ini membantu kita. Ini kita pakai. Ya. Jadi mutlak ini kita lakukan. Ya, oke. Ini yang satu sudah ya Pak ya. Silakan Bapak Ibu eksplor masing-masing untuk dikerjakan. Saya berikan contoh yang mapel, biar nggak jadi ini. Ya. Kalau belum, kalau sudah Pak dengan saya. Kalau sudah pernah, oke, kita lanjut. Berarti kalau belum, kita coba. Tapi kalau sudah, ya nggak usah diterangkan, kan sudah bisa, ya. Gitu. Kalau saya begitu Pak orangnya. Jadi kalau kira-kira Bapak Ibu sudah banyak yang tahu, saya jelasin misalnya banyak yang ngobrol, berarti sudah pada tahu. Jadi nggak usah lanjut kalau saya. Karena percuma Pak ngasih tahu yang sudah tahu, gitu. Ya. Karena ilmu pengetahuan itu akan berkembang ketika kita merasa tidak bisa. Gitu Pak. Oke, contoh, saya bukakan nilai Pak. Contoh, kita bukakan nilai. Saya akan buatkan, saya sudah rangkumkan beberapa ya. Saya coba nanti antar beberapa yang kita lihat. Misal, saya buat geografi ya Pak. Contoh di geografi. Ini geografi Pak. Ini kalau tidak salah saya ambil dari fase C, fase E, kelas 10. Saya buatkan TP-nya, mata pelajaran geografi. TP ini formatif pertama, formatif kedua, ulangan harian pertama, ulangan harian kedua, ulangan harian ketiga, ini ulangan harian keempat. Jadi anak-anak sudah punya nilainya seperti begini. Ini posisi nilai. Kalau kita menggunakan sesuatu yang bagi kita sendiri masih abstrak, bukan konkret, maka kita menerka-nerka setiap anak ini. Karena kalau kita lihat contohnya misalnya Adelia ini lemah nih di TP yang ketiga, tapi dia bagus di TP yang keempat. Adelia ini berbeda misalnya dengan Dian Sasara Kirana, ya. Ini Dian ini dia bagus di TP yang keempat, ya. Namun lemahnya dia di sini. Oh berarti ini kalau secara keseluruhan kita lihat nilai ini terlalu kecil dibandingkan dengan nilai yang lainnya. Maka kita butuh analisis. Apa yang kita lakukan? Maka tentu yang pertama kita bisa minta bantuan AI. Yang tadi sudah kita nyucet saja. Ini kita plus Pak. Kita upload filenya. Ya. Kita buat, kita dorong, kita ambil ya yang nilai-nilai tadi itu. Kemudian kita simpan di AI tadi. Boleh Bapak Ibu coba untuk mapel Bapak dan Ibu sendiri. Ini saya ambil geografi. Sudah dia baca selesai, maka tugasnya apa?
buatkan deskripsi nilai, deskripsi nilai untuk setiap peserta didik. Dia membuat 4 indikator karena memang tadi TP-nya cuma 4. Pak, saya TP-nya satu semester ada 5, ada 7, ada 9, nggak jadi masalah Pak. Bagi dia bukan sesuatu yang sulit, ya. Maka dia peroleh ini. Indikator nilai 1, nilai 2, nilai 3, nilai 4, rata-ratanya sekian. Ini Adelia menunjukkan pemahaman yang sangat baik dalam analisis dampak garis lintang dan perumusan potensi area yang dapat dipertimbangkan adalah kemampuan analisis terhadap garis bujur dan pembagian waktu. Untuk Adelia. Saya merasa belum lengkap ini. Kalau begini belum lengkap, karena saya nggak dapatkan semuanya, datanya nggak utuh. Maka saya minta buatkan dalam bentuk, ya, buatkan dalam format, ya. Berarti dalam format. Yang pertama nomor, yang kedua nama, yang ketiga nilai tertinggi, nilai terendah, rata-rata nilai. Karena kita pingin juga. Kemudian dan deskripsinya untuk setiap anak. Untuk setiap anak. Maka dia akan membuatkan sesuai dengan format yang dikerjakan, yang diinginkan. Masing-masing diperoleh. Ya, masing-masing punya apa kekuatannya, apa pengembangannya masing-masing. Ya, anak yang terendahnya di mana, tertingginya di mana. Nah, kita bisa tahu tentang tambahan. Nilai tertinggi umumnya dicapai pada indikator 2. Berarti TP2 bagus menonjol. Analisis dampak lintang iklim atau indikator 4 perumusan potensi. Nilai terendah rata-rata di indikator 3. Ini. Berarti nanti Bapak Ibu berikutnya ngajar fokus di sini. Nah, biasanya para pengawas suka minta, Bapak Ibu bikin program remedial enggak? Bikin program pengayaan enggak? Nah, maka perintah berikutnya buatkan program remedial dan pengayaan. Ya, dan program pengayaan untuk setiap peserta didik. Jadi ini spesifik nanti per anak programnya, bukan satu kelas. Ini termasuk kepada pembelajaran berdiferensiasi. Nanti fokus yang mana akan dibagi oleh dia. Ya, mana yang akan dikuatkan masing-masing. Loh. Materi remedial spesifiknya apa? Untuk Adelia, dia harus belajar tentang konversi waktu antar zona dan perhitungan perbedaan bujur. Bentuk kegiatan remedialnya apa? Membuat simulasi perhitungan waktu kedatangan keberangkatan pesawat antar kota, misalnya Jakarta ke Jayapura. Jadi spesifik per anak. Kalau kemudian ternyata kita sulit juga sama, misalnya mini kuis terstruktur mengerjakan 5 soal perhitungan waktu yang disupervisi oleh guru. Aduh, kita nggak bisa nih buat soalnya. Minta juga dia buatkan soalnya berdasarkan data ini. Spesifik. Jadi setiap anak punya sendiri masing-masing. Termasuk ini. Oh, peta konsep interaktif pembuatan bagan air yang misalkan mengapa dapat 3 zona waktu di Indonesia. Buatkan. Dia juga buatkan bisa. Ini juga bisa. Termasuk Bapak dan Ibu minta dia buatkan LKPD-nya. Ya. Maka dia buat. Jadi ini LKPD-nya individual per anak. Berdasarkan nilai yang dia peroleh. Jadi pengayaan remedialnya fokus. Termasuk kemudian setelah didapatkan ini semua, maka ya, ini sudah dibuat ya, ini LKPD masing-masing nih.
2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F dan seterusnya ada. Masing-masing anak tuh sudah per anak masing-masing. Ini AKPD yang berikutnya dan seterusnya. Nah, karena ujungnya ke TKA, geografi juga ke TKA, maka kita minta dia buatkan soalnya sekaligus. Buatkan soal bentuk TKA. Ada berapa bentuk? Ada berapa bentuk soal TKA? Ya, sekali lagi tugas kita baca. Muhammad itu turun ke muka bumi jadi rasul, perintah pertamanya Iqra. Selama kita nggak baca, jawabannya kemana nanti? Satu pilihan ganda sederhana, dua pilihan ganda kompleks MCMA, tiga pilihan ganda kompleks kategori. Cuma tiga. Bagaimana perintahnya? Buatkan sama dia. Buatkan soal bentuk TKA. Sudah tahu itu dia TKA? Sudah tahu kan? Karena sering dilatih oleh kita, sudah tahu. Buatkan soal bentuk TKA 10 soal pilihan ganda sederhana, koma 5 soal pilihan ganda kompleks MCMA. Kompleks MCMA. Dia sudah tahu MCMA? Sudah tahu. Kemudian yang berikutnya pilihan ganda kompleks kategori. Ini ada di mana? Ada di Perkaban nomor 45 tahun 2025. Perkaban 45 untuk SMA, Perkaban 47 untuk SD dan SMP. Ya, Perkaban 47 untuk SD dan SMP. Jumlah halaman juga sama, sedikit tidak banyak. Ya. Ini 5 soal juga deh. 5 soal pilihan ganda kompleks kategori. Beserta jawaban. Ya, betul. Beserta jawaban dan pembahasannya. Untuk jenjang SMA. Untuk jenjang SMA. Ya, jadi buatkan soal bentuk TKA 10 soal pilihan ganda sederhana, 5 soal pilihan ganda kompleks MCMA, 5 soal pilihan ganda kompleks kategori beserta jawaban. Dari mana? Berdasar materi di atas ya. Nah, geografi di atas. Jadi kita diberikan keleluasaan, kekuasaan, ya, sehingga nanti Bapak dan Ibu mengembangkannya dari sini. Ya, kalau dirasa kita belum mampu bikin soal yang bagus, maka kita minta bantuan dia untuk membuatkan soal yang bagus, yang cakep, ya, sesuai dengan kemampuan yang memang nanti akan didorong pada anak-anak kita. Ini fokus materinya berdasarkan TP di atas, ya. Ini Pak. Ini pilihan ganda sederhana 10 soal. Bapak ini seminggu 3 JP ya Pak? Seminggu ya. Seminggu 3 JP. Di kelas itu Bapak akan ketemu dengan anak 3 JP, benar kan? Iya. Benar. Berarti kalau kita ambil Pak siapa namanya Pak? Pak Ahmad. Pak Ahmad. Yang ini kah atau yang ini kah atau yang ini? Lihatnya ke sini. Lihatnya ke atas. Lihatnya ke atas, tarik ke atas. Ada berapa minggu? 36. Sekarang tadi berapa? Yang bawahnya 108. Ya kan? 108 bagi 36 berapa? 3. Maka cocok. Jadi yang diambil ini. Maka inilah yang kemudian dihitung oleh operator Dapodik agar Pak Ahmad dapat sertifikasi. Maka dihitungnya 3. Pak, ngajar di sininya harus 24 JP ya Pak, gitu kata operator. Maka Bapak akan mengajar minimal 8 kelas. Benar kan? Karena 8 kali 3 24. Clear ya? Itu dulu ya. Berarti yang diambil yang ini. Untuk JP ngajar ke kelasnya.
Nah, tetapi oleh pemerintah, Pak Ahmad, jangan 36 masuknya. Jangan 36 minggu. Memang benar Bapak ngajarnya 3. Tapi ambillah 36 JP, berarti 36 ya, JP dibagilah, kira-kira kalau dibagi 3 itu berapa? Jadi berapa? 12. Nah, berarti kalau Pak Ahmad ngajarnya 3 JP, 3 JP, 3 JP, 3 JP, 3 JP, 3 JP, cuma 24 minggu. Yang 12 JP-nya dipakai kokurikuler project. 12 minggu itu pelaksanaan proyeknya bisa sendirian atau bergabung dengan temannya yang di bawah. Nih. Sama kan 36 juga? Sama yang di bawah. Maka ditotalkan semua proyek nanti, ini total keseluruhan selama setahun mengajar di kelas, ini total proyeknya. Pertanyaannya, apakah total proyek ini boleh kita gunakan semuanya? Boleh. Boleh nggak? Saya nggak pakai semuanya. Saya ingin fokus yang lain. Boleh nggak? Boleh. Sekolah yang menentukan. Siapa yang menentukan? Nanti ada rapat yang disebut dengan rapat koordinator dan fasilitator proyek. Siapa? Di sini tentukan siapa. Karena koordinator proyek itu punya tambahan 2 JP. Jadi kalau Pak Ahmad misalnya, aduh ternyata nggak sampai 8 di sini. Pak Ahmad maafnya, Bapak cuma ngajar 7 kelas. 7 kali 3 berapa? 21. Kesertifikasi kurang berapa? 3. Maka Pak Ahmad dibebankan tugas sebagai koordinator proyek 2 kelas. Tambah 2. 2 kali 2 4. 21 tambah 4 jadi 25. Jadi Pak Ahmad total ngajarnya 25 sekarang. Oke. Nah sekarang tinggal ngatur. Ngatur ininya sekarang. Nanti kita buka lagi ini. Kita buka panduan. Ini yang pertama. Tujuan kokurikuler target akhirnya mendukung tercapainya 8 profil. Targetnya 8 dimensi. Ingat, 8 dimensi lulusan itu meliputi pengetahuan, keterampilan, karakter. Pengetahuan, keterampilan, karakter. Nah, maka lanjut ke sini. Yang ibu tanya berikutnya. Fleksibel, kontekstual, kekinian, ya kan? Tadi sesuai dengan judul yang di sini yang diminta. Hah? Asing ya? Iya. Jadi zamannya sesuai dengan zamannya. Jadi bagaimana yang zamannya sekarang? Ini. Berorientasi ini, terencana, terstruktur, jembatan. Nah, maka ini teorinya kemudian dibuat. Ini 3 bentuk. Lintas disiplin ilmu, BIKA ini. 7 KI ya, kebiasaan Indonesia hebat. Bisa juga cara yang lain, tergantung di sini. Bikin caranya seperti apa? Boleh dibuat. Lanjut. Nah, ini contohnya ya. Mengintegrasikan maksudnya sesuai. Kemudian yang berikutnya, kriteria. Tujuan memperkuat 1 atau lebih dari 8. Tema muatan pembelajaran relevan konteks sosial, budaya, karakter murid. Apa yang cocok di sini? Ya, mendorong itu. Atau Bapak Ibu juga sekali lagi bisa minta dia, kawan kita, AI, untuk membantu membuatkan temanya. Spesifik juga. Iya, spesifik. Tema kokurikuler di mana? Iya. Iya, tuliskan di situ. Ini, misalnya kita minta buatkan tema kokurikuler, pembelajaran kokurikuler yang sesuai. Kalau visi misi sekolah itu masuk juga di Google, dia bisa baca juga kokurikuler untuk SMA Islam
PB Sudirman. Sudirman 2 di Kabupaten Bekasi kan tadi kan? Dia buatkan. Ada Eko Islamik muncul. Iya. Tuh, dia muncul. Di temanya nih. Sampang daur ulang berkah. Geografi, biologi, PAI, fikih lingkungan, kewirausahaan. Audit energi dan air Islami, fisika, kimia, ekonomi, PAI, akhlak. Resiliensi pangan lokal dan urban farming, biologi, geografi, pertanian, seni budaya. Tuh, dibuat sendiri. Jadi tidak usah sulit nyari-nyari tema. Tuh. Termasuk bagaimana analisisnya? Analisis seperti apa? Iya, proyeknya apa? Peta digital interaktif yang memperhatikan utama dan usulan transformasi cerdas. Penelitian sederhana kualitas air dan sungai. Kalau masih juga belum paham, minta dijelaskan lagi. Ya. Tuh. Yang lain lagi, sejarah penyanyi Islam di Bekasi, kontribusi tokoh lokal berakhlak mulia, etnografi kuliner halal Bekasi, sosiologi, kimia, gizi, seni budaya, kewirausahaan. Berarti tema yang diangkatnya itu harus sesuai dengan grade-nya ya Pak. Misalkan kelas 10 fase E dengan fase F berbeda sesuai dengan TP, ada pembelajarannya masing-masing. Oke. Sesuaikan dengan keadaan anak, keadaan CP, capaian pembelajaran yang ingin dicapai. Cocoknya apa? Seperti apa dilakukannya dalam prosesnya. Tapi ingat bentuknya fleksibel, tidak kaku. Kan vektor nanti di kelas 11 nggak bisa sekarang dipakai. Tenang aja Pak, nggak jadi masalah vektor di kelas 10 juga. Gitu. Kan nanti osmosis di atas nanti. Enggak, bisa dipakai juga. Kan itu nggak usah. Pokoknya jangan kemudian jadi kaku, fleksibel. Bisa dibuatkan. Jadi temanya tinggal dibuatkan, tinggal didorong kekhasan sekolah masing-masing. Saya masih belum cocok nih dengan tema ini. Apa kata kunci yang harus kita masukkan lagi? Misalnya, saya mau tambah di atasnya. Kita lihat di atas misalnya. Ini saya tambahkan. Edit, ya, koma. Temanya yang cocok bagi generasi Z misalnya. Latar belakang anaknya gimana di sini? Dengan latar belakang anak menengah ke atas, latar belakang anak anak lulusan pesantren umum, pesantren ada kelas juga? Pesantren multi agama ya? Oh, enggak. Kondisi ekonomi keluarga stabil, menengah ke atas. Keluarga menengah ke atas. Jadi kita bisa lihat, dia bisa buatkan yang lebih fokus tadi. Ya. Apa yang saya ketik di sini dengan yang ketik Bapak Ibu nanti juga hasilnya beda, Pak. Jadi belum tentu sama dengan prosesnya. Gini ya. Karena AI saya ini sering dilatih, Pak. Aspek relevansi Gen Z dan ekonomi. Fokus entrepreneurship digital, ekonomi kreatif yang relevan bagi Gen Z. Yang melek teknologi melalui modal sosial ekonomi. Kenapa modal sosial ekonomi? Tadi menengah ke atas kan. Mengaitkan etika muamalah, bisnis Islam, fikih kontemporer, tanggung jawab sosial dalam model bisnis. Tuh Pak, bahasanya juga sudah beda. Fikih muamalah 4.0. Apa tuh? Kajian etika bisnis Islam terhadap fenomena fintech, e-commerce, dan NFT.
Kemarin Pak ada diskusi dengan guru, saya juga ngisi di kelompok PAI, KKG PAI, bicara tentang belanja offline dan online. Offline syarat sah belanja itu ada ijab kabul, akad. Nah di online di mana ijab kabulnya? Di online, di check out itu ijab kabul. Jual beli, tetapi jadi riba ketika pay letter. Iya. Jadi ketika pay letter jadi riba. Kelihatannya malah murah. Boleh dicek. Kalau pertama kayak biasa deh, malah berkurang. Itu kayak di Ya. Kecil sederhana, tapi itu rumit Pak. Benar. Dan itu dikaji bareng-bareng oleh kita kaji sehingga jadi apa? Sehingga jadi tema bagi mereka, pembelajaran digunakan. Fikih kontemporer ini. Sama kayak itu yang menabung emas juga kan, yang cicilan itu Pak, yang arisan itu. Gini, prinsip riba itu ketika berlebih, ketika lebih dari harga awal, beli 1.000, nyicil 1.000, aman. Ini beli 1.000 nih sekarang, nyicil bagi 2 ya, 500 aman. Nyicil beli 1.000, nyicil jadi 510 rupiah. Yang dilebihkan. Nah itu yang dilebihkan ini. Jadi kalau nyicil emas, kalau harganya sama nggak jadi masalah. Mau bayar cash 2 juta, bayar cicil 2 juta nggak jadi masalah. Tapi bayar nyicil 2.100.000, cash 2 juta, nah itu yang 100. Nah ini Pak, tentu jadi dorongan. Global citizenship, peran muslim muda dalam strategi hijrah dan isu kemanusiaan. Terus, tuh Pak, beda kan? Gini ya. Saya kemarin pernah bikin proyek kokurikuler ngupas ini nih, dari penasaran anak. Air ini yang keluar. Sederhana aja proyek P5 kemarin. Jadi ini air AC, air hujan, air sumur. Ya, di Bekasi juga tuh ya, prakteknya. Menyuburkan tanaman. Gitu. Percobaannya bagaimana? Sederhana aja, nggak usah ribet-ribet. Itu diceborin ke tanaman, diceborin ke tanaman, ceborin ke tanaman. Selama 2 bulan ketahuan ternyata yang dicebor air AC lebih subur. Ya, gitu. Jadi itu Pak yang sederhananya. Jadi tidak usah penelitian yang rumit, yang susah, tapi nggak berdampak. Tapi itu berdampak. Kenapa berdampak? Muncul nalar kritis. Kenapa sih air AC kok bisa jadi lebih subur? Apa penyebabnya? Maka lakukan penelitian tentang air AC. Gitu. Kenapa air hujan? Oh ternyata air hujan itu basah. Kenapa basah? Oh begini. Kenapa air sumur begini? Nah itu dikaji. Hanya dikaji 3 air tersebut jadi bahan kajian. Jadi memunculkan pemikiran kritisnya. Pak, kita itu sedang kekurangan orang yang mau meneliti. Ya. Di zaman kekhalifahan Abbasiyah, kekhalifahan kedua, kita punya sumber daya peneliti yang luar biasa. Al-Khawalid juga tahu persis. Al-Jabar hadir di situ. Al-Biruni Bapak Ibu tahu. Ya. Orang pertama di tahun 900-an yang ketika orang itu masih bersepakat bahwa bumi ini datar. Jadi orang itu masih bersepakat bumi ini datar, Pak. Tahu nggak? Makanya jalan jangan jauh-jauh, takut kecemplung nanti ke ujung bumi. Al-Biruni yang pertama kali menyebutkan bumi ini bulat, tapi nggak punya teropong. Karena teropong kan baru muncul dari gali-gali. Apa yang dilakukan oleh Al-Biruni? Sederhana sekali. Ketika gerhana bulan, Al-Biruni melihat bayangan bumi di bulan. Bayangannya bagaimana? Meyakini bumi itu bulat. Ini sederhana. Bahkan Al-Biruni yang menemukan secara utuh bahwa keliling bumi itu tepat. Ya. Hanya dengan cara apa? Hanya dengan cara naik ke sebuah gunung kemudian menentukan pakai menggunakan yang tadi, ya, trigonometri. Jadi itu Pak yang kita ingin dorong. Dan Indonesia hari ini penelitiannya terendah sedunia, hanya 0,45% dari jumlah. Beda dengan Amerika. Makanya kita bangun tidur Amerika
di Jalan Amerika, nanti bobo Amerika lagi. Coba aja. Google. Sekarang kita buka ini. Gimana? Ya Pak. Yuk, itu Bu, cukup ya? Ya, Pak. Kita jawab Satu semua. lagi, Pak. Tadi kan itu ada yang beberapa mapel ya? Ya. Jadi bahasa Inggris tuh strip, PKN strip. Jadi apa nggak ada alokasi Oke, kursinya? kita buka ya. Ini Pak, Tuh, muatan lokal juga strip. kita lihat ke atas ya. Ini kelas 10 nih. Agama ada. Pendidikan Pancasila tidak ada. Bahasa Inggris tidak ada. Informatika tidak ada. Seni budaya tidak ada. Coding tidak ada. Muatan lokal tidak ada. Ini yang kelas 10. Kelas 11 ada biasa sama, kecuali pendidikan Pancasila, bahasa Inggris, dan semua mapel. Sejarah ini nggak masuk ya, nggak ada juga. Dan semua mapel ini nggak ada, semua mapel pilihan nggak ada. Kita lihat, balik lagi ke atas. Alasan ya, alasan masing-masing. Pendidikan Pancasila itu ruhnya karakter. Pancasila itu ruhnya karakter. Jadi karakternya dikuatkan. Kalau agama mah sudah jelas praktik keagamaannya itu mah jangan dimasukkan ke kurikuler ya. Jadi itu memang sudah praktik keagamaan, maka tetap diberikan. Jadi Pancasila ke karakter fokus. Bahasa Inggris kita punya kelemahannya. Maka jangan diganggu oleh kurikuler. Biar gurunya fokus menghabiskan waktu 108 jam ngajar bahasa Inggris. Jadi keluar sekolah itu benar-benar bisa bahasa Inggris, bisa ngomong. Bagaimana caranya? Iya, bahasa Inggris. Iya. Jadi harus dibiasakan. Kemudian yang berikutnya informatika. Ingat kita punya pelajaran mapel coding yang dimasukkan. Jadi jangan sampai informatika juga berkurang DP-nya. Ya. Seni budaya jelas, ya dorongannya pada kemampuan bagaimana menghasilkan kreativitas, termasuk prakarya juga. Coding tidak ada juga. Ya muatan lokal bahasa Sunda kan ya itu sebagai bahasa. Kalau sini mah bahasa Betawi ya. Oh bahasa Sunda. Kebetawian kan biasanya, karena ini kan Jawa Barat bagian Betawi ini. Secara ya, bagian Jawa Barat bagian Betawi ini. Gitu Bu, jadi dorongannya seperti itu. Tinggal nanti ini kita baca sama-sama, kita lihat, kita kupas habis. Ya. Dorong. Ini yang tadi saya bilang 2 mapel itu ada di Permen 11 ya Pak. Ya, 2 JP ada di Permen 11 tentang guru wali. Jadi kalau guru yang sudah bersertifikasi maka tentu akan bisa gunakan ini. Ini Pak. Koordinator pembelajaran berbasis proyek. 1 guru maksimal 3 rombel. 2 JP untuk 1 rombel. Jadi kalau 3 rombel berarti 3 kali 2, 6 JP. Kan lumayan. Untuk yang kekurangan JP. Karena di swasta kan rata-rata sudah tersertifikasi ya. Iya, di sini kan. Daripada nyari-nyari keluar, nggak fokus, mending dimanfaatkan itu saja. Enggak, silakan saya kembalikan. Moderator. Baik, bagaimana Bapak Ibu? Ada yang masih mau bertanya ini? Cek. Bapak Ibu, gimana? Ada lagi yang mau ditanyakan tentang pembelajaran kurikuler yang kolaboratif dengan apa lain? Berarti
ke kurikulum ini bisa secara sendiri juga ya Pak ya? Tidak Bisa selalu didorong kolaboratif. di mapar masing-masing. Oke. Gitu kan bentuk lain tadi. Iya. Bentuk lain. Tidak mesti. Iya. Tapi tentu yang kolaborasi siapa? Siswa. Karena berbentuk project. Gitu. Project yang baik itu 4 sampai dengan 5 orang siswa. 3 terlalu sedikit, 6 kebanyakan. Itu penelitian. Jadi 4 sampai 5 anak. Itu bikin penelitian. Monggo silakan kalau masih ada. Baik, mungkin cukup Pak Rahmat, mungkin Bapak Ibu sudah cukup mengerti mungkin kalau ada ditanyakan lagi mungkin boleh WA aja kali ya. Boleh. Bercanda Pak. Boleh Pak, ini Pak. Ya. To become really good at anything, you have to practice and repeat until the technique become intuitive. Ini kan? Jadi untuk jadi benar-benar ahli, maka harus berlatih, berlatih, ulangi, sampai tekniknya jadi intuitif. Apa itu intuitif ini? Menyelesaikan sebuah masalah. Karena kita akan menyelesaikan masalah, mengambil keputusan. Ya, maka pastikan kita kerjasama dan sama-sama bekerja. Iya, seperti ini. Jika Bapak Ibu adalah guru, maka pastikan guru terus berburu baru. Kenapa? Karena guru yang sudah berhenti belajar sebaiknya segera berhenti mengajar. Jadi kita harus terus belajar. Kalau ada pertanyaan atau apapun itu nanti yang ingin tanyakan, diskusi lebih lanjut, ini nomor WA saya. Aktif 24 jam. HP-nya. Ya, waktunya membuat tidur saya. Ya, saya kira ini Bapak dan Ibu diskusi kita di sore hari ini. Terima kasih. Kalau ada sumur di ladang boleh kita numpang mandi. Kalau ada umur yang panjang boleh kita rakar kembali. Kalau ada jarum yang patah jangan simpan dalam peti. Kalau ada kata-kata saya yang salah jangan laporkan saya ke polisi. Terima kasih Pak, Ibu, sukses selalu, wujudkan dengan bisa Pak.